Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Abila Rahma. Di sini saya akan mengajari kalian mengenai kewirausahaan. Dan untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Kita akan menjabarkan mengenai kewirausahaan dan juga materi-materi perkuliahannya. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Jadi tujuan kalian mempelajari kewirausahaan itu adalah untuk memahami konsepnya seperti apa, lalu memahami juga bisnis yang sudah berkembang saat ini seperti apa, lalu ada karakteristiknya, ada meningkatkan motivasi kita, kreativitas, dan inovasi, lalu ada memahami kondisi bisnis pasca pandemi. Sebenarnya bukan pasca ya, jadi lebih ke pandemi saat ini nih. Jadi ketika pandemi udah nggak separah tahun 2019 dan 2020 kemarin gitu ya, dan juga peluang bisnis di era digital, dan kita nanti akan membuat ide bisnis dan juga menyusun bisnis plan yang baik. Lalu untuk bobot penilaiannya ini dibagi menjadi 4, yaitu ada tugas dan kegiatan mandiri, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga proses. Nah, kalau proses ini terdiri dari tugas besar dan juga tugas kelompok kayak gitu ya, dan keaktifan dari teman-teman sekalian. Lalu ini materi perkuliahannya. Jadi yang pertama nanti ada konsep berwirausaha, ada karakteristik dan sikap, motivasi, kreasi, dan inovasi, kondisi bisnis pasca pandemi, jadi saat ini ya, sharing session, dan yang keenam itu adalah let's start business. Jadi nanti kita akan membuat suatu bisnis, jadi nanti saya akan bagikan secara kelompok, jadi kalian mungkin udah mulai bisa dari sekarang memikirkan ide-ide untuk membuka bisnis gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat bisnis plan juga, dan nanti kelompok tersebut akan membuat bisnis plan berdasarkan ide bisnis yang kalian tentukan. Jadi dari sekarang bisa mulai mencari ide gitu, mau lakuin bisnis apa sih gitu ya. Nah, sini ada quotes untuk kewirausahaan. Here, there's no shortage of remarkable ideas. What's missing is the will to execute them, said Godin. Jadi sebenarnya nggak ada ide-ide yang kurang gitu. Tapi yang kurang itu adalah keinginan untuk mengeksekut, untuk apa ya, melaksanakan itu gitu. Kayak kebanyakan bisnis itu kayak kita udah keidean nih bisnisnya mau apa, tapi execute-nya itu masih kurang gitu. Makanya di sini kita akan mencoba mempelajari bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi dalam diri kita untuk bisa apa ya, berwirausaha gitu bersama-sama. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kewirausahaan ya. Nah, apa sih wirausaha itu dan mengapa kita perlu wirausaha ya? Nah, ini ya, kenapa kita perlu berwirausaha? Jadi di sini kita bisa melihat dari persentasenya ini, eh, persentase penduduk miskin gitu ya, dari awal sampai tahun 2021 nih, dari 2014 nih, sampai 2021. Jadi merosot gitu ya, merosot, lama-lama penduduk miskinnya itu semakin meningkat. Jadi 10,14 ini berdasarkan Badan Pusat Statistik ya. Jadi persentase penduduk miskin Indonesia ini masih terlampau banyak. Jadi dibutuhkan orang-orang yang bisa membangkitkan perekonomian negara gitu ya. Jadi kita bisa membantu teman-teman kita, atau misalnya keluarga kita, atau misalnya ya orang sekeliling kita untuk bangkit gitu ya. Jadi dengan kita membuka peluang bisnis, ya kita misalnya bisa membantu mereka dengan mempekerjakan mereka, kita juga bisa membuat lowongan pekerjaan yang baru gitu. Nah, itu kan membantu meningkatkan perekonomian mereka juga gitu kan. Makanya kenapa kita itu perlu berusaha, karena untuk membantu orang-orang sekitar kita sebenarnya. Terus ini ada tingkat pengangguran yang terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir. Sini SD ke bawah, sini ada SMP, SMA, terus SMK, diploma, universitas ya. Ini tingkat pengangguran yang juga masih tinggi. Di sini bisa lihat ya, pengangguran itu banyak banget kan. Masih di yang kuliah aja gitu ya, universitas itu masih di nih ya, di Agustus 2021 aja masih di 5,98%. Berarti masih tinggi sekali gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian juga apa, atau misalnya teman-teman yang lain gitu ya, yang udah kuliah tinggi-tinggi, iya terus mereka mencari kerja juga udah mulai susah gitu, apalagi sekarang kondisinya lagi pandemi COVID juga gitu kan, banyak orang kena PHK.
Ya satu-satunya solusi adalah ya kitanya yang bangkit gitu. Kita yang harus mulai berpikir bagaimana kita bisa bangkit sendiri. Nggak perlu apa ya kayak bergantung kepada pemerintah atau kepada pengusaha-pengusaha yang lain dengan cara kita bekerja pada mereka, tapi coba kita yang membuat atau membuka bisnis sendiri gitu. Meskipun pasti akan awalnya akan susah, sangat, sangat susah, tapi itu harus diniatkan dari diri kita sendiri gitu. Dan kita harus berani untuk berusaha dan berani untuk mengambil resiko itu gitu. Makanya kenapa kita perlu berwirausaha karena untuk mengurangi tingkat pengangguran juga. Lalu bagaimana ketika kita melihat kondisi seperti itu gitu? Kita melihat kemiskinan di Indonesia semakin tinggi, lalu kita juga melihat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Kita nggak tahu kita termasuk di bagian mana ketika kita nanti lulus dari universitas ini, dan juga kita sudah masuk ke dunia nyata. Kita akan seperti apa itu kita juga masih belum tahu gitu. Dan ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, apakah kita akan duduk diam saja, diam dan menjadi pengangguran juga gitu, atau misalnya kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena kayak yang penting saya dapat kerja, ya udah yang lain biarin aja kalau nggak dapat kerja gitu ya, atau kita akan mempertahankan individualisme kita atau kita akan membantu teman-teman kita gitu. Kita akan membantu lingkungan kita. Kita bangkit dengan kita berwirausaha dan membuat solusi dengan kita berwirausaha. Mana teman-teman akan pilih? Nah, jadi apa sih wirausaha itu? Nah, wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Di semua yang dikelola oleh wirausahawan itu ya. Nah, kewirausahaan itu adalah kegiatannya. Jadi kalau wirausaha adalah orangnya, kalau kewirausahaan adalah kegiatannya yang memberikan nilai tambah terhadap produknya gitu ya. Kalau konsepnya itu ada venture startup, di mana kewirausahaan itu dapat dimulai dari awal, dan venture growth, kewirausahaan itu dalam proses pengembangan. Jadi kalau kayak ada sekarang startup gitu ya, itu artinya mereka memulai proses bisnisnya itu dari awal gitu. Lalu ada perbedaan pekerja dan juga pengusaha. Ini ada perbedaan pekerja nih. Mindset pekerja itu berbeda dengan mindset pengusaha ya. Di sini kalau pekerja, ya kita kan melatih kelemahan. Karena setiap kita masuk nih ya kerja, ditanya sama HRD pasti kelemahan dan kelebihan. Kalau misalnya kelemahannya dirasa apa ya merugikan perusahaan, perusahaan tuh akan merekrut kita gitu. Karena kelemahan kita gitu. Jadi kita akan melatih gimana caranya mengurangi kelemahan kita gitu kan. Tapi kalau pengusaha beda, pengusaha itu melatih kelebihan kita. Yang bisa kita lebihnya di mana kita akan fokus dengan kelebihan kita untuk meningkatkan apa ya bisnis kita gitu dan meningkatkan motivasi dalam diri kita dalam membuka bisnis. Kemudian berusaha perfeksionis, kalau ini berusaha bangkit. Kalau pekerja multitasking ya, ya apa? Karena saya juga pernah menjadi pekerja, jadi saya merasa emang seorang pekerja itu harus multitasking karena kita akan mendapatkan beban pekerjaan yang bukan cuma satu. Misalnya kita masuk bagian teknik industri, misalnya kita masuk ke bagian apa ya PPIC misalnya. PPIC itu kan harusnya eh, ya inventory gitu kan, terus tentang pengadaan dan sebagainya, terus nanti tiba-tiba ada bagian lain yang minta tolong kepada kita, itu kita harus membantu juga gitu, dan kita harus membantu departemen lain juga dan kerjasama antar departemen gitu kan. Jadi kita harus multitasking. Beban pekerjaan yang seharusnya bukan tanggung jawab kita itu bisa menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi kalau pengusaha itu adalah seorang yang monotasking. Lalu pekerja itu terancam dengan orang-orang pintar. Kalau misalnya kayak di pabrik itu banyak orang-orang yang misalnya lulusannya anggaplah masih SMA gitu ya. Ketika tiba-tiba ada lulusan universitas yang datang dan mereka menganggap bahwa wah lulusan universitas itu adalah orang yang pintar, mereka tuh akan merasa terancam karena posisi mereka tuh akan direnggut oleh uh, apa orang yang lulusan universitas gitu ya. Makanya kenapa kebanyakan kalau misalnya di pabrik itu kalau misalnya ada orang universitas itu mereka harus apa ya kayak benar-benar pintar sosialisasinya, karena kalau enggak itu orang-orang yang udah kerjanya lama dan mereka misalnya lulusannya masih SMA itu akan ya ada perdebatan atau ya pergelutan ringan lah di dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi ya harus apa bisa bersosialisasi dengan baik di dalam perusahaan tersebut. Tapi kalau pengusaha mereka hanya merekrut orang pintar gitu. Jadi nggak berpikir mereka akan terancam dengan orang pintar, tapi ketika ada orang pintar ya mereka rekrut gitu. Seperti itu. Lalu ini juga tambahannya ada mencari keseimbangan hidup, mencari jenjang karir dan uang adalah waktu. Presiden menghindari keseimbangan hidup, mengejar peningkatan bisnis dan waktu adalah uang. Ini perkembangan kewirausahaan. Nanti kalian bisa dibaca sendiri.
Kemudian juga ada perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Jadi, kewirausahaan itu sebagai faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Juga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat gitu ya. Terus bisa menarik investor luar juga gitu. Terus tapi gimana ya, kebanyakan mayoritas pendudukan Indonesia itu memilih bekerja di kantor karena berpikir menjadi wirausaha itu kurang menjanjikan dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Jadi daya juangnya itu masih rendah. Jadi makanya kenapa wirausaha di Indonesia tuh meskipun banyak tapi masih tetap kurang gitu. Karena kan memang jumlah orangnya tuh jumlah penduduknya tuh banyak banget. Jadi ya harus mulai dari sekarang gitu menjadi wirausaha itu karena gimana ya, karena meskipun sekarang kita udah ngeliat nih, udah mulai bangkit sih kewirausahaan di Indonesia itu ya. Karena sekarang udah mulai banyak orang-orang mulai menjual-jual barang, apalagi sekarang pakai Shopee apa Tokopedia gitu ya, online secara online segala macam. Dan juga udah mulai offline juga ada ya, bisnis-bisnis kuliner kayak gitu ya. Mulai bangkit semua, tapi tetap eh, tingkat kemiskinan Indonesia itu masih tergolong tinggi karena sehingga kita masih perlu apa ya memotivasi mereka untuk membuka wirausahanya sendiri gitu ya, kegiatan wirausahanya sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan jiwa kewirausahaan Indonesia itu rendah. Jadi dari pola pikirnya juga, pola pendidikan, mentalnya, terus birokrasinya juga rumit, gitu ya. Itu juga menjadi faktor di mana kita tuh jadi ngerasa, ah yaudah deh, nggak jadi gitu, karena ribet, karena nanti dinyinyirin orang, misalnya ada yang julid gitu kan, jadi mentalnya down gitu kan. Terus faktor birokrasinya juga, ribet, ngurus surat-suratnya segala macam gitu ya. Jadi surut deh gitu, itu harus kita hindari ya dan kita tingkatkan gitu. Nah, perkembangan saat ini itu adalah kemajuan internet. Nah, digitalisasi dan globalisasi yang mempermudah akses dalam berwirausaha. Lalu ada juga komunitas wirausaha juga sekarang udah banyak ya, mulai banyak dan berkembang. Lalu ada penghargaan wirausaha juga sehingga bisa meningkatkan motivasi wirausahawan juga ya dalam membuat bisnisnya. Seperti itu. Nah, sekian dari saya mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup atau misalnya lewat email. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.